Ya, selamat siang anak-anak semua. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran TIK hari ini. Dan pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan beberapa sambungan materi dari pertemuan sebelumnya tentang ancaman online. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang cyberbullying, dan pada pertemuan kita akan menyelesaikan beberapa bagian juga tentang ancaman online, yaitu yang pertama adalah konten tidak pantas, yang kedua adalah serangan spam, spyware, dan phishing, yang ketiga adalah plagiarisme, yang keempat adalah berikut adalah berita bohong, yang berikut adalah pembajakan produk digital, dan terakhir pedoman bermedia sosial. Dan kita akan ada proyek terakhir di pembahasan kali ini, dan berharap pada penjelasan kali ini Pak bisa menyelesaikan semuanya dan anak-anak bisa mengikuti secara baik, memahami untuk dimengerti, karena materi ini sangat penting, karena tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan anak-anak, tapi ini hal yang harus kita lakukan, kita antisipasi. Seperti pada pertemuan sebelumnya Pak sudah jelaskan berbahayanya saat kita tidak memahami dalam berhubungan dengan dunia online atau dunia internet ini, sehingga anak-anak mengikuti secara baik penjelasan Mister berikut ini. Baik, yang pertama adalah konten tidak pantas. Dalam menggunakan internet, kita tidak bisa menghindari dari yang namanya arus informasi yang datang. Dan berbagai informasi yang datang itu bisa saja kita temukan konten-konten yang tidak pantas, dan bisa dalam bentuk pesan, perkataan, gambar, dan juga video-video yang berbau kebencian, kekerasan, dan penindasan. Dan cara untuk menghindari konten tidak pantas itu adalah sudah pasti kita sebagai anak-anak perlu yang namanya pendampingan orang dewasa, dalam hal ini guru, orang tua, berperan untuk membantu kita untuk bisa melihat konten-konten tidak pantas, dan juga bisa juga kita mengantisipasi sebelum kita menggunakan yang namanya media sosial atau kita berhubungan dengan internet, yaitu dengan kita mengaktifkan fitur mode terbatas pada aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, dan juga pada web atau browser yang kita gunakan. Selain itu, anak-anak juga bisa menggunakan mesin pencarian atau browser yang berhubungan dengan anak-anak atau ramah anak seperti DuckDuckGo dan Kidrex. Sekalipun sudah diklaim sebagai browsing yang ramah anak, tetapi memungkinkan bahwa untuk situs-situs tersebut itu bisa saja disusupi atau dimasuki oleh konten-konten tidak pantas, sehingga ada beberapa hal yang di sini Pak mau menyampaikan kepada anak-anak untuk apa yang harus dilakukan apabila anak-anak menerima atau melihat sebuah konten atau pesan-pesan yang tidak layak atau negatif. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, jika mendapatkan konten tidak pantas di ponsel, jangan menyebarkan ke orang lain. Segera tutup browser atau hapus konten tidak pantas yang kamu terima. Kedua, jika mendapat konten tidak pantas dari teman atau orang yang kamu kenal, beri pengertian bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Yang ketiga, jangan takut untuk menjalin komunikasi dengan guru atau orang tua atau orang yang dianggap lebih dewasa untuk menyampaikan, sehingga kamu bisa dapat menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Yang terakhir adalah, jika aksi nakal teman itu masih belum berhenti, ada baiknya jika anak-anak dengan orang tua ataupun guru atau orang dewasa lainnya langsung bertemu untuk menyampaikan.
Oke, berikut adalah tentang serangan spam, spyware, dan phishing. Anak-anak pasti sering mendownload ya, mendownload game, musik, gambar, video, dan terkadang saat kita mendownload itu akan ada semakin peluang besar untuk masuknya spam, malware, spyware, dan juga phishing. Nah, sekarang kita ketahui dulu apa itu spam dan sejenisnya. Spam itu adalah email sampah yang masuk ke kotak surel tanpa kita kehendaki. Isinya itu meliputi iklan-iklan sampai juga penipuan. Sedangkan malware adalah program berisi kode berbahaya, termasuk diantaranya itu virus, worm, dan juga trojan. Spyware adalah program yang bersembunyi di dalam komputer. Dan program ini akan mengawasi semua bentuk aktivitas yang kita lakukan di internet tanpa sepengetahuan kita. Kemudian mencuri semua data-data penting seperti username, password, informasi rekening bank, dan lain-lain. Sedangkan phishing adalah aksi penipuan online yang mencoba mencuri data-data penting pengguna internet. Salah satunya yaitu melalui email yang isinya meminta si penerima email untuk mengklik link yang diberikan. Nah, langkah-langkah untuk mencegah spam itu dan sejenisnya adalah hindari mengunduh atau mendownload konten terlarang dari situs yang tidak terpercaya. Yang kedua, pastikan tidak membuka link dari orang yang tidak kita kenal. Dan yang ketiga, pasang software anti spam di komputer. Dan yang terakhir adalah selalu perbarui antivirus di komputer. Demikian penjelasan tentang materi hari ini. Kita akan bertemu untuk materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. It's life for the shadow, for all your tomorrow. It's knowing